Densana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Densana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Berbicara tentang sang legend kita yaitu Zalman, masih ada saudara berarti? Masih ada hubungan saudara? Iya, saudara kandung saya. Saudara kandung? Dia yang paling tua. Tapi memang satu keluarga karakter vokalnya sebenarnya. Itu memang pabriknya kayak gitu. Pabriknya. Memang pabrik berarti ya. Suaranya serak-serak. Kami saudara 7. Ya, 7 bersaudara. Perempuan 2, laki 5. Tapi kalau perempuan suaranya begitu juga? Tetap bass besar juga. Oh iya? Volumenya tetap besar. Pabriknya memang kayak gitu. Cando kalago idri manange di ate batu aroka awan mambau hujan mula kari yang depane hari dan katakan rasa hati tak ada umpetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di podcast Urang Awa. Dan hari ini kita telah kehadiran dan akan berbincang bersama. Kita akan nota lama bersama dengan Uda TP Zalman. Halo Uda. Bah, kabarnya Uda? Ya sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya akhirnya bisa hadir di studio podcast Urang Awa ya Uda ya. Gimana kabarnya dah? Keluarga sehat? Keluarga sehat. Ya saya sendiri pun sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak saya nggak nyampe. Iya bener udah. Udah kalau kampung di mana soalnya dah? Kampung saya. Iya. Ini kalau bahasa Minang saya bahasa apa ya? Apa saja? Kampung saya Padang Kota. Padang Kota. Kota Lubuk Binturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Pangkang. Wah, terakhir pulang kampung kapan tuh? Ya, ini saya berangkat ke Jakarta tanggal 25. Tanggal 25? Kemarin. Kemarin, berarti 25 Maret ya? Iya. 25 Maret, baru hadir di Jakarta. Tapi berarti kalau tinggal di kampung? Di Padang ya, kampung. Di Padang. Wah, suasana Padang sekarang seperti apa? Ya, namanya konflik 19 ya. Kayak gitulah keadaannya kan. Harusnya beda tipis iya. Sama pusat Jakarta. Oh sama, berarti di sana pandemik juga, berasa berarti pandemiknya ya? Wah luar biasa, lalu bisa hadir ke sini, ada acara apa sebenarnya? Ya sebenarnya saya kehadiran saya ke sini ke Jakarta ini berkat saudara TNI Polri Aman Laweh juga. Acara? Iya. Oh dalam acara apa tuh? Ya dalam rangka acara rencana saudara TNI Polri Aman Laweh ya. kerjasama dengan Raja KP Pak Beni. Ya.
mereka itu berhubungan. Jadi dengan mereka itulah kehadiran saya ke Jakarta ini. Karena ada acara. Karena ada acara ya. event Memori Zalmon. Memori Zalmon, Ya. sang legend ya. Sang legend. Kalau berbicara tentang sang legend kita itu Zalmon, masih ada saudara berarti? Masih ada hubungan saudara? Iya, saudara kandung saya. Saudara kandung? Dia yang paling tua. Tapi memang satu keluarga karakter vokalnya sebenarnya. Itu memang pabriknya kayak gitu. Pabriknya. Pabriknya. Memang berarti Ya. suaranya Kami serasa saudara Ya. 7. 7 bersaudara. Perempuan 2, laki 5. Tapi kalau perempuan suaranya begitu juga? Tetap bass besar juga. Oh iya? Volumenya tetap besar. Nah, pabriknya memang kayak gitu. Berarti memang sudah asal muasal. Asal-muasalnya kayak gitu. Asal muasalnya. Iya, semua keluarga saya Ya. semuanya seniman, pintar nyanyi semua. Wah, luar biasa. Pintar nyanyi semua. Cuman yang masuk ke arena seniman vokal ini ya saya sama adik saya Blusu, Bambang Zalmon. Yang lainnya? Yang lain enggak. Berarti dari 7 itu ada 5. Lari ke seniman juga. Ya seniman mereka. Cuma di dia bidang seniman. apa? Enggak, cuman dia enggak terjun ke apa? Ke Oh, dunia industri. Berarti nggak terjun ke dunia industri. Berarti cuma udah TP sama sama Sang Bambang. Legend. Adik saya yang Blusu. Kalau dari almarhum Sang Legend pernah memesankan sesuatu nggak, atau pernah mengajak kah, atau memberikan motivasi kah ke udah TP? Iya, kalau masalah motivasi ya pasti ya. Iya. Cuman karena bidang saya waktu dulu tuh saya kan seorang TNI Angkatan Darat. Iya. Jadi saya terfokus dengan dinas. Iya. Jadi kebetulan saya terjun ke daerah ini, ke seniman ini. Iya. Ya, Zalmon sudah Almarhum. almarhum. Iya. Ya karena masa waktu almarhum nggak ada, jadi ada saudara saya. Iya. Karena sudah nggak ada, kamu kan pas vokal kamu sama beliau. Iya. Jadi saya bilang, pantas nggak saya jadi artis? Gitu. Apa yang sebenarnya yang membuat udah TP berpikiran nggak pantas itu apa? Ya, situasi pada saat itu. Jadi ngomong itu oke lah, kalau memang itu udah ngomong oke, masuklah saya ke rekaman pertama dengan judul Api Naso. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Ya. Itu pertama saya bikin album Iya. Api Naso. Itu lanjut sampai ya udah jalan bikin album kedua. Berapa tahun ya? Iya. Kemudian. Saya bikin album cuma baru 6 album, 6 master. Banyak gitu loh. Ya. Ya cuman ya gitu-gitu aja lah. Jadi untuk kelanjutannya cerita saya ini begitu Zalmon dan saya lama juga dari rekaman. Begitu tetap saya aktif setelah saya MPP ini. Iya. Baru aktif saya terjun. Mulai aktif kembali. Iya. Kebetulan saya sama Yondra sering main di HP Ya. dengan YouTube saya, Ya. sampai saya bikin YouTube. Iya. Si Yondra lah yang menghubungi saya. Iya. Bang, gini, itulah cerita bla 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 bla. Nah, gitulah sampai dia Yondra. Udah Yandra juga bikin lagu kalau nggak salah ya? Iya. Ya. Ya. Sampai saya ketemu sampai ke Jakarta dengan Raja KP Pak Beni. Iya. Nah, itulah dasarnya si Yondra yang menghubungkan saya sampai hadir ke Jakarta ini. Kalau nggak tahu saya Jakarta, nggak tahu saya. Tapi memang silaturahmi Serdadu TNI itu luar biasa ya. Luar biasa. Hampir setiap acara itu hadir Ya, ya. dia luar biasa aktifnya. Tapi ada support dari teman-teman Serdadu TNI sehingga udah TP untuk kembali aktif lagi di dunia tarik suara. Ada nggak? Oh, semua mendukung saya, support saya. Abang mau sampai sini, pokoknya kadang-kadang saya kayak mimpi gitu loh. Banyak yang mendukung ya. Mereka, kan. Jadi gitulah saya hadir di Jakarta ini. Ya. Itulah kira. Berarti di balik meneruskan perjuangan almarhum Sang Legend juga ya, salah satu motivasinya juga dukungan-dukungan support dari teman-teman Serdadu TNI juga ya, udah TP ya. Udah kalau mau punya karakter suara sebenarnya, kalau kita kan tahu dari pabriknya sudah seperti itu ya udah TP ya. Iya. Tapi ada nggak sih
makan atau minum gitu untuk menjaga kualitas suara UDTP itu? Oh, begini Bu, saya nggak ada. Saya pantangan nyanyi ini kalau tidur tuh nggak bisa nyanyi. Masih bisa. Kayak gini ya bisa. Nggak ada pantangan, cuman tidur aja, istirahat aja. Istirahat yang cukup ya, UDTP ya. Istirahat yang cukup, itu aja. Iya. Jadi kalau untuk suara, oh ini rusak, suara ini rusak, saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Memang pabriknya kayak gitu. Memang anugerah yang diberikan seperti itu ya. Kalau orang Padang bilang kan serak cik Jawi. Tapi menjadi sebuah karakter yang kuat ya. Kalau namanya orang kalau udah dengerin UDTP nyanyi itu langsung teringat dengan almarhum sang legend Zalmon. Alhamdulillah, kayak gitulah kira-kira. Tapi ada nggak sih rasa ketidakpercayaan diri kalau misalkan disama-samain gitu UDTP dengan almarhum? Kalau pertama saya tampil, jelas itu. Ini mampu nggak saya ini untuk menghibur para penonton di bawah apa kan? Memang agak aneh. Karena kan jadinya ada tolak ukurnya dong, ya kan? Jadi waktu cuman grogi saya itu bukan saya nggak percaya diri. Saya pandai nyanyi ini Bu, dari kelas 3 SD saya udah naik pentas. Dari kelas 3 SD? Iya, masih band juga di Padang itu. Pakai baterai, angkat lewat sawah sama saya udah bisa nyanyi. Sudah memberanikan diri untuk tampil 3 SD. Saat itu lagu pertama apa tuh ya? Masih ingat nggak? Hobinya rock. Rock? Ikan Fauji gitu nulis tuh hobi saya dulu. Boleh nyanyi sedikit lah. Nyanyi kayak gitu. Iya. Kan pengen denger suaranya UDTP. Lagu Ikang Fauji kalau misalkan kita nulis panas air api membuat aku gila sendiri. Gitu. Waduh, ngomong aja enak loh. Gimana nyanyi? Ya, UDTP. Sebenarnya TP Zalmon ini nama asli kah atau hanya nama panggung kah? Saya di dunia seniman ini, nama saya ini dulu panjang sejarahnya. Itu saya masih kecil, saya nggak tahu. Ini cerita ibu, cerita mama saya. Jadi waktu saya kecil itu kan hobi nyanyi. Jadi ibu ini pas dulu di kampung kan orang bahasa Awak itu mengukur kerambian. Jadi saya manjat di punggung ibu, nyanyi sambil nyanyi. Jadi dia bilang, kalau ibu dulu zaman dulu itu sama anak, ya anak bekas besar, nanti udah besar masuk SMP. Saya lompat-lompat, masuk SMP itu masuk sekolah SMP. Jadi ada tetangga rumah, itu namanya Cik Ani Kamba, kawan sama Mak Bo kan. Jadi asal ketemu saya main di rumah, ya surat KP nih, aku senang. Itu aja apanya cerita. Awalnya. Iya. Jadi saya tanya mama, jadi gitu mak, iya. Kalau udah dibilang KP, surat KP, kau lompat-lompat kecil, senang. Jadi di dalam seniman ini, saya nggak pakai nama Zalmon, saya TP aja. Kalau saya pakai nama Zalmon tuh nggak ada hak saya. Tapi kenapa sekarang banyak yang tahu dengan TP Zalmon? Ya karena saya adik beliau, itu aja. Kalau namanya nggak saya pakai. Masalahnya yang berhak pakai nama itu kan anaknya. Anaknya, saya nggak ada hak. Takutnya dibilang pansos ya kalau zaman sekarang. Jadi nggak bagus dicoba. Tapi kalau lagu andalan karakter suara sudah pasti sama. Pasti ada lagu andalan yang biasa UDTP nyanyikan dari almarhum Zalmon itu lagu apa? Ya saya semua nyanyi dia tuh andalan saya semua. Andalan semua. Padahal termasuk berat itu kelasnya lagu-lagu. Semua lagu almarhum Zalmon saya taruh memang itu nyanyi yang pukulan semua. Untuk kita perantau memang itu luar biasa. Apalagi kita nggak pernah jarang pulang. Nah, itu memang detik bagusnya. Memang karakter lagu Zalmonnya temanya ya untuk para perantau-perantau. Boleh nyanyi sedikit lah DTP lagu Zalmon. Oh mande mano mande, oh mande kandu, Allah lamu indah basu, lai taraga, denai nak pulang mau. Pitihnan sayu jawapo dan manyu barang. Itu contoh. Itu judulnya Tangih di Rantau. Tangih di Rantau. Jadi orang perantau tuh yang berjalan-jalan pulang nangis lah dengan lagunya itu kan.
rencana saya sama Pak Benny. Iya. Pak Benny ini kan udah sebagian dari dia yang Pemilik Raja Cafe iya, di Galaxy ya. Galaxy. Iya. Ya rencana programnya sama Charlie ini. Charlie Setia BN. Ya. Di program Pak Benny, Ya. Raja Cafe ini. Ya, Featuring kah? ya, featuring. Featuring. Ya, featuring sama Charlie. Ya, Charlie Tapi Setia. nyanyi Minang. Lagu Minang? Lagu Minang. Tapi dari pihak Charlie sendiri mengakui nggak karakter UDTP ini kan jarang, Iya. ya kan, di Indonesia jarang. Mungkin lebih ke ruang lingkupnya penyanyi Minang ya khususnya. Lokal. Ya, jarang ya memiliki karakter suara seperti UDTP. Dari pihak Charlie ada masukan kah atau mengakui itu kah? Ya masukan Ya. dari Charlie semalam nelpon sama Pak Benny Ya. depan saya. Ya, Keren, jawabnya keren. ya, Bagusnya kita bikin lagu-lagu Zalmon aja, Ya. nggak usah di luar itu. yang karakter lagunya seperti lagu-lagu Zalmon. Ya memang harus lagu Zalmon Ya. yang dibawain beliau yang ngomong. Berarti Jadi, cover, ya. cover, Ya. cover lagu-lagu almarhum Zalmon Iya. yang nanti akan di-featuringkan ya. Featuringnya sama Charlie, itu rencana. Ini yang mengizinkan tetap yang satu, Allah semua kan. Iya. Rencana sama kita. Iya. Ini mudah-mudahan berjalan lancar UDTP ya. Tapi ada channel YouTube UDTP? Ada. Ada. Dengan nama apa? Dengan nama akun apa tuh UDTP? Ya, TP official. TP Official. Berarti di subscribe ya di Iya. sana ya dengan TP Official. Tapi ada rencana membuat lagu baru di dalam waktu dekat ini nggak UDTP? Ya rencana ada sih. Ada. Saya memang ada rencana buat nyanyi baru. Lagu baru. Ya untuk ya pokoknya yang anu lah. Mungkin saya bikin lagu baru ini setelah saya Menciptakan sendiri UDTP? Bukan, menciptanya bukan saya. Cuman saya ngasih judul, Ya. contoh. Ya. Yang sekarang pencipta zaman itu kan tinggal dua lagi. Ya. Bapak Agus Taher sama Edi Jamahir. Pencipta Yang- lagu-lagu almarhum Ya, Zalmon ya. lagu saya di YouTube kemarin lumayan juga tuh, Iya. Cando Karakok itu kan dia. Iya. Jadi mungkin saya koordinasi sama beliau untuk bikin lagu baru. Sama pencipta. Iya, maksud saya, Pak, ini judul Bapak yang ngisi. Nah itu lah kira-kira. Iya. Rencana saya setelah kembali dari Jakarta ke Padang mungkin saya bikin nyanyi baru sama beliau. Iya. Di Jakarta sampai kapan rencana UDTP? Rencana saya Jakarta ini habis pulang dari Bandung ketemu Kang Charlie. Iya. Ya, saya mungkin balik ke Padang. Langsung kembali ke Padang ya. UDTP, kalau untuk rencana dengan manajemen TP Official ini ada rencana? Ya rencana saya mau bikin manajemen baru. Ya. Jadi manajemen saya ada. Iya. Itu Pak Benny Raja Iya. Cafe. Dia yang belakang saya Iya. untuk memang memang itu program saya Iya. bikin manajemen baru. Iya. Karena saya mau ke depannya itu ya anulah Lebih profesional. lebih profesional saya. Ya. Maksudnya. Tapi UDTP memberanikan diri untuk duet dan featuring dengan artis nasional. Apakah ada tujuan tertentu kah dengan artis-artis? Karena kita tahu Charlie itu bukan asalnya bukan dari Sumatera Barat ya, Iya. tapi memang beliau adalah artis nasional. Iya. Dengan beliau masuk ke dunia tarik suara atau dunia lagu-lagu Minang saja, kita mengetahui bahwa oh ternyata Charlie ini tertarik dengan lagu-lagu Minang gitu. Iya. Ya, apakah ada tujuan tertentu kan untuk memberanikan diri untuk duet dengan artis nasional? Iya, tujuan saya kalau kita touring dengan penyanyi nasional Iya. otomatis kan ada pengaruhnya kalau di Iya. dunia entertainment. Ya, Saya kepengen nggak pun selevel dia. ya, Ya untuk
penyanyi daerah. Iya. Ya, kalau bisa saya bisa bergerak seluruh provinsi lah. Iya. Jangan monoton. Iya. Itu maksudnya. Berarti mencoba membawa lagu-lagu Minang ke dunia nasional. Iya. Saya bawa lagu Minang ini ke dunia nasional. Iya. Dan Charlie kemarin Pak Benny, bos saya yang nelpon, Iya. dia ngomong, malah dia larang kita lagu ke lari ke nyanyi nasional. Udah pas di lagu Minang, apalagi lagu Charlie sendiri ngomong seperti itu. apalagi lagu Zalmon, dan beliau pun pintar lagu Minang. Oh iya. Ya, nelpon kemarin. Berarti memang sebenarnya lagu-lagu Minang ini dinikmati ya, Ya, dinikmati. idola Zalmon juga rupanya Iya. si Charlie ini Iya. idolanya Zalmon. Berarti Charlie juga memiliki rasa tertarik ya dengan UDTP Iya. karena beliau juga salah satu fans beratnya almarhum Zalmon ya. Ya. Berarti lagu-lagu Minang ini sebenarnya banyak dinikmati oleh segala kalangan ya. Tapi UDTP setuju nggak? Banyak justru penyanyi-penyanyi Minang lagunya terkenal, di cover oleh penyanyi-penyanyi nasional, tapi penyanyinya nggak terkenal. Gimana tuh UDTP? Maksudnya gimana? Bu? Iya, jadi kan banyak ya Daya, banyak sekali penyanyi-penyanyi Minang Ya. yang memiliki lagu-lagu yang benar-benar bisa dinikmati Iya. oleh para pendengar satu Indonesia, tidak hanya dari Sumatera Barat saja. Tapi kenapa sulit gitu penyanyi-penyanyi Minang untuk masuk ke dunia TV nasional tuh? Begitu memprihatinkan sebenarnya ya, karena banyak sekali artis-artis Minang justru yang sudah legend masa tuanya tidak bisa menikmati hasilnya gitu ya DTP ya. Kenapa sulit sekali gitu untuk penyanyi Minang masuk ke dunia TV nasional? Ya, saya rasa sulit sih nggak sulit, mungkin jodohnya belum mungkin. Sulit nggak sulit. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan ini untuk para seniman Minang ini ke depannya lebih bagus lagi kan. Iya. Ya saya rasa kalau untuk sampai ke dunia nasional, masuk ke nasional lagu Minang ini sebenarnya lebih banyak orang yang suka lagu Minang. Ya mungkin vokalisnya mungkin belum tepat mungkin. Perlu rasa profesionalisme yang tinggi. Iya. Manajemennya kurang anu juga mungkin. Kurang profesional ya, harusnya lebih profesional lagi. Karena segala sesuatunya lagu-lagu itu ada royaltinya. Iya. Iya. Masalahnya lagu Minang ini kalau saya lihat, Iya. dan juga saya cek itu di HP, Iya. kadang orang kita Jawa, orang kita Batak juga senang dengan lagu Nah, itu. lagu Minang. Itu. Jadi kenapa artis Minang ini nggak sampai ke TV nasional maksudnya itu ya manajemen mungkin. Kemungkinan ini saya nggak anu ya. Iya. Ini perasaan saya mungkin di manajemen. Manajemennya. Iya. Berarti untuk memiliki sebuah lagu itu harus dimatangkan manajemennya ya. Matangkan Iya. manajemennya, begitu juga yang vokal yang untuk vokalisnya yang membawakan nyanyi ini Iya. harus ya semua berkualitas kan. Iya. Nah, cuman ya mungkin Kalau berbicara penyanyi Minang, kualitasnya luar biasa ya, DTP iya. ya. Kualitasnya luar biasa. Mungkin ya manajemen yang pertama, Iya. yang kedua mungkin belum nasib ya. Itu Iya. aja. Analinya harus ke situ Iya. kemana lagi. Ya, baik pembelajaran berarti untuk para penyanyi-penyanyi Minang, yuk kita matangkan profesionalnya ya. Jadi bukan hitung-hitungan ya, tapi di mana ada satu buah karya itu pasti ada harganya. Ada pasti. Ya. Udah TP, gimana hadir di podcast Orang Awak? Rasanya? Oh, saya cukup senang. Ya. Karena gini, ada juga perhatian orang sini untuk saya kan. Iya. Ya pokoknya nggak tahu lah, pokoknya senang. Senang ya, Senang. sampai sulit diungkapkan. Susah saya mengungkapnya. Di luar pikiran saya, Iya. sekarang di luar jangkauan saya. Ya. Kalau saran-saran untuk podcast Orang Awak itu apa? Ya, saran saya ya kedepannya lebih bagus lagi, lebih Iya. legend lagi kan, Iya. lebih pokoknya nggak, Ya. udah lebih semua lah. Kalau udah TP diminta
atau pengen nih undang siapa di podcast orang awak? Iya. Siapa UDTP? Pengen undang siapa di podcast orang awak? Yang menurut UDTP penuh inspirasi nih. Iya. Sophia. Itu bagus juga. Sophia Tanjung pengen ya hadir. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di podcast orang awak ya. Baik, UDTP terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu pastinya Sehat. ya. Mudah-mudahan proyeknya dengan Charlie Setia Band bisa membawa para penyanyi-penyanyi Minang menjadi penyanyi-penyanyi nasional yang bisa dihargai oleh seluruh Indonesia hingga mancanegara. Baik, terima kasih UDTP. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah sekian obrolan kita bersama dengan UDTP Zalmon dengan karakter suaranya yang luar biasa. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe di podcast Orang Awak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.